Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Saya Sri Mulyati. Saya di sini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang menjadi pemateri yaitu Santiawati, Nesa, ada Seli, dan terakhir ada Sofi. Nah, itulah anggota kelompok saya. Saya bersama anggota kelompok saya akan mempresentasikan medan magnet pada kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu dipersilakan untuk Sofi menjelaskan. Seperti apa permasalahannya ketika pintu kulkas tidak bisa tertutup rapat, sehingga udara dingin dapat keluar dari dalam kulkas dan memungkinkan udara hangat masuk ke dalamnya. Nah, itu penjelasan dari Sofi. Yang kedua, itu pemateri yang kedua ada Santiawati. Dipersilakan untuk Santiawati. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang solusi untuk masalah tadi. Yang pertama itu dengan mengganti karet kulkasnya, dan yang kedua itu dengan mengganti engselnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi magnet di pintu kulkas. Jadi, magnet yang digunakan di pintu kulkas adalah magnet jenis batang karena merupakan jenis magnet terlemah. Nah, maka dari itu kenapa pintu bisa menutup pada kulkas, karena di situnya terdapat magnet yang berfungsi sebagai perekat. Nah, itulah penjelasan dari pemateri Santiawati. Yang sekarang yaitu dipersilakan untuk pemateri selanjutnya, Nesa. Silakan untuk menjelaskan. Nah, di sini ada yang kedua, ada karet untuk solusi pada pintu kulkas. Apa itu karet pada pintu kulkas? Karet pada pintu kulkas terbuat dari karet yang sangat efektif untuk meredam bunyi ketika ingin menutup kulkas, biar tidak menimbulkan suara yang keras. Yang ketiga, ada engsel pada pintu kulkas. Engsel pada pintu kulkas adalah proses mekanik yang menghubungkan dua objek padat dengan memungkinkan terjadinya perputaran sudu secara terbatas antara keduanya. Nah, itu guys penjelasannya dari pemateri Nesa. Dan yang terakhir itu dipersilakan untuk pemateri Seli menyampaikan materinya. Yang terakhir ada prinsip kerja. Bagaimana sih prinsip kerja pada magnet, karet, dan juga engsel? Yang pertama ada prinsip kerja pada magnet. Prinsip kerja pada magnet ini, kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya. Gaya magnet yang digunakan sangat kuat supaya kulkas tersebut dapat bekerja secara fungsinya. Yang kedua ada prinsip kerja pada karet. Selain magnet, kulkas juga memiliki karet pada pintunya untuk menjaga temperatur dingin yang ada dalam kulkas. Ketika pintu kulkas itu tertutup rapat, maka secara otomatis temperatur dingin dari dalam dapat terjaga dan tidak terbuang keluar dari kulkas. Yang terakhir ada prinsip kerja pada engsel. Engsel tersembunyi untuk lemari es dirancang untuk menghilangkan secara visual melalui penyembunyian di badan lemari es dalam dan pintu. Jadi kalau misalkan si itu nggak bisa tertutup rapat, bisa digantikan dengan engsel supaya bisa tertutup rapat kembali.
Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai prinsip kerja dari refrigerator atau kulkas. Nah, bagaimana caranya sehingga kulkas dapat menghasilkan dingin? Silahkan disimak videonya. Nah, ini merupakan kompresor. Ini nih yang merupakan komponen utama dalam kulkas yang berfungsi menekan zat pendingin atau freon. Dalam kompresor ini terdapat beberapa komponen yaitu stator, rotor, bak mesin atau crankcase, poros engkol atau crankshaft, batang penghubung atau connection rod, dan piston. Piston ini berfungsi untuk menekan sehingga tekanan freon meningkat pada saat berada di dalam kompresor. Dan yang terakhir yaitu head group. Pada saat motor listrik mendapatkan power atau arus listrik, maka motor listrik akan berputar. Pada saat freon masuk ke dalam kompresor, freon akan dihisap atau ditekan oleh piston yang ada di dalam kompresor, seperti yang kita lihat pada ilustrasi ini. Perputaran motor listrik ini diubah menjadi gerak naik turun dengan menggunakan poros engkol dan batang penghubung yang disambung dengan sebuah piston. Piston ini berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigeran atau freon. Begitulah cara kerja dari kompresor. Kemudian, kompresor akan menekan freon dan membuat tekanan freon meningkat dari 0,6 bar menjadi 8 bar, sehingga membuat temperaturnya meningkat lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian, freon akan dialiri ke kondensor di mana terjadi proses penukaran kalor untuk mengubah wujud gas freon menjadi wujud cair dan membuat suhu dari freon akan menurun sampai hanya sekitar lebih dari 55 derajat Celcius, tetapi tekanannya tetap pada 8 bar. Setelah dari kondensor masuk ke dryer untuk menyaring kotoran dari kompresor. Di sini tekanan freon tetap dengan temperatur sekitar 45 derajat Celcius. Setelah melewati dryer, kemudian masuk ke pipa kapiler yang akan menurunkan tekanan dari 8 bar kembali menjadi 0,6 bar dan suhunya menurun hingga minus 23 derajat Celcius. Kemudian, freon yang sudah dingin ini dialirkan ke seluruh bagian kulkas, yaitu pada evaporator yang ada di dalam kulkas. Pada evaporator, terjadi proses perpindahan kalor atau panas di dalam kulkas ke freon. Seluruh zat freon yang sudah dingin akan dialirkan ke dalam kulkas melalui evaporator, sehingga hal tersebut akan menyebabkan dingin dapat diserap oleh benda-benda yang ada di dalam kulkas. Kemudian, freon akan kembali lagi setelah menyerap udara panas dari kulkas ke dalam kompresor atau pipa hisap. Proses atau siklus ini akan terjadi secara berulang selama kulkas bekerja. Baiklah, itulah cara kerja kulkas yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Nah guys, itulah penjelasan dari pemateri-pemateri anggota kelompok saya. Semoga bisa dipahami. Apabila tidak mengerti, boleh ditanyakan di chat grup ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.